Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, sekali lagi kita berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Asma'ul Husna, iaitu suatu pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Iaitu pengetahuan tentang nama-nama Allah. Pada hari ini kita akan bahas salah satu dari nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khaskan untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makhluknya, termasuk manusia, menamakan diri mereka dengan nama ini. Nama yang kita maksudkan itu adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Yang artinya yang memiliki segala keagungan, yang memiliki segala kebesaran. Al-Mutakabbir. Sebagaimana kita sama-sama maklum sebelum ini, di antara nama Allah yang juga tidak boleh diberi kepada manusia atau kepada makhluk, nama Allah Al-Jabbar, nama Allah Ar-Rahman, kecuali jika diawali dengan Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir. Tapi memanggil manusia dengan hanya Rahman, Jabbar, Mutakabbir, haram hukumnya. Tentang adanya nama ini, ia tertera di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Hashr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Salah satu dari nama-nama yang Allah sebut sendiri, namanya ialah Al-Mutakabbir, yang artinya yang memiliki segala kebesaran atau keagungan. Ini diperkuat oleh hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anal Jabbar, aku adalah Al-Jabbar. Anal Mutakabbir, aku adalah Al-Mutakabbir. Anal Malik, aku adalah Raja. Anal Muta'al, aku adalah yang maha tinggi. Yumajjidu nafsahu, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Akulah Al-Jabbar, akulah Al-Mutakabbir, akulah Al-Malik, dan akulah Al-Muta'al. Setelah kita mengetahui adanya dalil dari Quran dan dari hadis yang sahih, berikut ini kita ingin tahu apa makna Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir maknanya yang maha besar, dari kata kabir, dalam segala urusan, dalam segala peristiwa yang berlaku, tak kira di mana, di bumi, di langit, di alam barzakh, di dunia, di alam akhirat, yang paling besar, yang paling agung adalah Allah. Hadirin dan hadirat, memahami hakikat ini sangat mustahak bagi setiap manusia yang nantinya kesannya mereka yang faham nama Allah Al-Mutakabbir, nama khas bagi Allah, kesan positifnya dia tidak akan jadi orang yang sombong. Dia tidak akan jadi orang yang angkuh. Itu kesan positifnya. Malah dia akan jadi orang yang tawadhu'. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sifat yang ada di dalam takabbur atau al-mutakabbir dan nama ini khas untuk Allah. Bila ditanya mengapa Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Mutakabbir, yang menurut bahasa maknanya yang maha sombong, yang membesarkan dirinya. Jawaban singkatnya, memang Allah Subhanahu wa taala layak memiliki nama ini sebab dia, yakni Allah, adalah besar dalam segala hal, agung dalam segala hal. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, atau tidak ada sedikit pun pada diri Allah sifat kekurangan.
Oleh sebab itu kalau dia sombong, wajar saja. Itu sebabnya apabila manusia ada sifat takabur, bila manusia tidak memahami akan hakikat ini, bahwa yang maha sombong, yang maha agung, yang maha besar adalah Allah, akan muncul dari manusia tersebut sifat sombong, angkuh. Kalau dia memiliki harta lebih banyak dari orang lain, dia mula sombong. Kalau dia ditakdirkan Allah jadi pemimpin yang tertinggi di satu-satu negara, dia akan sombong terhadap rakyatnya. Sebab dia sendiri tidak sadar kekayaan yang dia miliki, kedudukan yang dia saat ini sedang miliki, itu semua adalah pemberian daripada Allah yang Maha Agung. Itu sebabnya orang yang tidak memahami nama Allah Al-Mutakabbir, dia akan jadi orang yang sombong. Malah bila dilihat dari sudut lain, sombonglah yang menyebabkan iblis enggan sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah menyebut sebab mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur. Oleh sebab itu ia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Aba wastakbara. Dia enggan sujud. Pendorong keengganannya itu adalah wastakbara, karena takabur. Oleh sebab itu makhluk tidak dibenarkan oleh Allah memiliki sifat al-kibriya wal azamah. Barang siapa yang memiliki sifat tersebut, Allah akan humban orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Al-kibriya'u ridai. Takabur itu adalah selendangku. Wal azamatu izari. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang coba mengambil salah satu dari dua nama tersebut, al-kibriya, takabur, al-azamah, keagungan, niscaya dia akan aku lempar dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Nah, sekarang kita berpindah kepada maksud yang terkandung pada nama Allah Al-Mutakabbir. Masya Allah. Apa dia sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Mutakabbir? Hadirin dan hadirat, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut sebelum ini, nama Allah lain dengan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah disebut dengan Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang terbaik, atau Al-Asma'ul Husna. Sifat-sifat Allah pula dipanggil dengan sifatullah, sifat-sifat Allah. Kita panggil Allah dengan memanggil nama-namanya. Ya Rahman, Ya Mutakabbir, Ya Jabbar, Ya Qadir, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Sami', Ya Basir, dan lain-lain. Kita bila memanggil Allah, kita panggil namanya. Tapi kita kena ingat, di dalam setiap nama ada sifat Allah. Nama Allah Al-Hayyu, Ya Hayyu. Al-Hayyu itu nama. Sifat yang ada di dalam Al-Hayyu, sifat hayat. Hayat itu sifat. Kita tidak panggil Allah Ya Hayat, tapi Ya Hayyu. Al-Qadir, kita panggil Allah Ya Qadir. Kita tidak panggil sifat yang terkandung di dalam Al-Qadir, iaitu Ya Qadrat. No. Ya Rahman, Ya Rahim. Sifat yang ada di dalam dua nama itu rahmat. Kita tidak panggil Ya Rahmat, tapi Ya Rahman, Ya Rahim. Oleh sebab itu, Ustaz pernah sebut sebelum ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. 100 kurang 1 memang 99 pun. Lalu apa kata Nabi? Siapa yang menguasai 99 nama tersebut, dia layak masuk syurga. Ini memberi isyarat kalau Allah memiliki 99 nama, di situ saja sudah terdapat 99 sifat Allah. Mustahil Allah menamakan dirinya dengan suatu nama, lalu dalam nama tersebut tidak terdapat sifat. Impossible. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Hayyu, mestilah ada sifat hayat. Mustahil Allah mati. Mestilah ada sifat hidup. Kalau Allah menamakan dirinya sifat atau nama As-Sami', mestilah di dalamnya ada sifat sama', mendengar. Mustahil Allah peka. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Basir, maha melihat,
Mestilah ada sifat basar. Mustahil Allah buta. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Alim, Maha mengetahui, mestilah ada sifat ilmu. Mustahil Allah itu jahil. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Qawi, yang maha kuat, mestilah ada sifat Al-Quwah, kekuatan. Mustahil Allah lemah. Begitu seterusnya. Lalu dari mana datang ketentuan? Kita umat Islam wajib ketahui 20 sifat. Mengapa 20? Padahal Allah ada 99 nama, yang sepatutnya ada 99 sifat. Mengapa 20? Kemana 79 lagi kita buang? Kemana? Yang jelas ketetapan 20 sifat Allah tersebut, atau sifat 20, bukan datang dari Nabi. Ketentuan itu bukan datang dari para sahabat. Itu semuanya pandangan ulama-ulama akhir zaman. Sebab ia bercanggah bahawa setiap nama Allah pasti di dalamnya tersirat sifat Allah. Oleh sebab itu, bila pembahasan kita, maksud yang terkandung pada nama Allah Al-Mutakabbir, di sini Ustaz ada tulis 12. Allah SWT mempunyai segala sifat kesempurnaan, memiliki segala sifat kebesaran. Segala sifat itu terkandung di dalam namanya Al-Mutakabbir. Allahu Akbar. Sifat-sifat tersebut hanya ada pada sisi Allah. Dan sifat tersebut tidak terdapat pada selain Allah. Oleh sebab itu, bila kita ingin bahas maksud nama Allah Al-Mutakabbir, maka adalah terdapat padanya 12 kesimpulan ini. Ustaz sebut secara ringkas saja. Sila lihat buku yang puan-puan dan bapa-bapa miliki, Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Halaman berapa tadi? 197. Yes. Sampai 207. Pada halaman 200 dan 201, Ustaz tulis makna Al-Mutakabbir secara singkat. Ustaz bacakan saja. Pertama sekali, Al-Mutakabbir membawa makna dialah yang paling besar. Dialah yang paling agung. Kebesarannya itu terdapat pada zatnya, diri Allah. Terdapat pada sifat Allah. Dan terdapat pada perbuatan-perbuatan Allah. Besar belaka. Agung belaka. Yang kedua, sifat kebesaran dan keagungan itu tiada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Jangankan manusia, malaikat pun tidak boleh menandingi sifat agungnya Allah. Sebab malaikat sendiri dicipta oleh Allah.
Semua malaikat patuh dan taat kepada Allah. Yang ketiga, kebesaran dan keagungan Allah itu bersifat abadi, selama-lamanya. Tidak akan berakhir kebesaran dan keagungan Allah. Itu sebabnya manusia apabila menjadi pemimpin tertinggi dalam satu-satu negara, jangan sombong. Paling-paling satu penggal, paling-paling dua penggal. Tidak ada arti. Sepenggal 5 tahun, dua penggal 10 tahun. Sebagai contoh, Namrud, raja sombong, penguasa sombong di zaman Nabi Ibrahim, yang lempar Ibrahim ke dalam api. Namanya Namrud, Raja Namrud. Berapa lama dia memerintah zaman itu? 500 tahun. Bukan 5 tahun. Bukan 50 tahun. 500 tahun. Kalau kita gunakan istilah penggal, setiap 5 tahun, 100 penggal. Tapi karena kesombongannya, semua kita tahu bagaimana cara matinya Namrud. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala walaupun Maha Agung dan Maha Besar, Dia tidak pernah zalim kepada siapapun. Sebagaimana kezaliman yang dilakukan oleh sesetengah penguasa. Yang kelima, sifat al-mutakabbir membawa makna Allah akan menyiksa siapa yang sombong. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Aku adalah al-mutakabbir, yang maha agung, yang maha sombong. Akulah yang maha agung, al-azamah. Siapa yang mengambilkan daripada aku salah satu daripada sifat itu, aku akan lempar dia dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat kekurangan. Yang ketujuh, Allah mampu melaksanakan urusannya kepada semua makhluk. Pada semua negara. Kalau hari ini ada negara-negara yang karena kebesaran dan kehebatannya, seperti Amerika, seperti Rusia, seperti China, jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala boleh lenyapkan kehebatan mereka itu sekelip mata. Sekelip mata. Sebagaimana firman Allah pada ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya urusan Allah itu apabila Ia berkehendak, Dia cukup mengatakan, jadilah, maka jadilah. Hancurlah kamu, hancur ketika itu juga. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Yang kedelapan, Allah Maha Suci dari segala bentuk keburukan. Tak ada. Yang kesembilan, kebesaran dan ketinggian Allah mencakupi pada zatnya dan sifatnya. Tidak ada yang boleh menandingi. Yang kesepuluh, kebesaran Allah tidak akan berakhir, tetapi untuk selama-lamanya. Di dunia, di alam barzah, lebih-lebih lagi di alam akhirat. Yang kesebelas, Maha besar pada zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Hanya Dia saja yang berhak disembah. Oleh sebab itu, kita pernah sebut sebelum ini, manusia karena kelemahannya mesti senantiasa memakai pakaian ubudiyah. Bukan pakaian ini ya, batik. Bukan. Pakaian maknanya bersikap. Ubudiyah. Ubudiyah maknanya kehambaan. Jangan sekali-kali memakai pakaian rububiyah. Rububiyah maknanya yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai. Itu rububiyah. Sebab rububiyah itu adalah pakaian Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbin Nas, yang mencipta manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur segala urusan manusia. Oleh sebab itu manusia jangan cuba-cuba memakai pakaian rububiyah. Tapi pakaian yang paling sesuai untuk manusia namanya pakaian ubudiyah, yaitu pakaian hamba abdi yang senantiasa tunduk, patuh, taat. Dan terakhir, di dalam nama Allah Al-Mutakabbir, ia membawa makna Allah lah zat yang paling berhak memiliki kebesaran. Demikian lebih kurang 12 kandungan dari makna nama Allah Al-Mutakabbir. Nah, sekarang kita berpindah, Pak Ustaz. Jika manusia coba memiliki sifat takabur atau sombong, apa sebabnya, Pak Ustaz? Secara singkat, sebabnya dua saja. Sebabnya dua saja. Kalau ada orang yang sombong, sebabnya dua saja. Yang pertama namanya jahiliyah. Yang kedua namanya kadzibah. Jahiliyah maknanya jahil, karena dia bodoh. Bodoh dengan makna karena dia tidak tahu siapa yang cipta dirinya, siapa yang memberi dia kesehatan,
Siapa yang memberi dia makan, minum, oksigen? Siapa yang memberi dia tempat untuk dia tinggal? Kaya macam mana pun, yang maha kaya yang telah memberi dia kekayaan. Tinggi pangkat bagaimanapun, yang memberi dia pangkat dan kedudukan yang tertinggi tersebut adalah pemberian Allah. Nah, karena dia jahil dari sudut itu, dia jadi sombong. Dan sebab kedua adalah kadzibah. Dia sebenarnya telah berbohong. Mengapa berbohong? Karena dengan bersikap takabur itu sebenarnya dia telah membohongi dirinya sendiri sebelum dia membohongi orang lain. Dia telah membohongi dirinya sendiri sebelum dia membohongi orang lain. Bukankah sifat takabur merupakan sikap mengada-adakan kebesaran pada diri yang pada hakikatnya tidak pernah wujud? Dia akan jatuh juga daripada kedudukannya. Bukan hanya itu, dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Dia akan dimasukkan dalam kubur. Dalam kubur, dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi penyebab utama seseorang itu takabur dua, jahil dan bohong. Itu sebabnya mengapa kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna, supaya kita senantiasa tawadhu', rendah diri, tidak sombong. Sebab kita tahu hakikat diri kita yang serba lemah ini. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah nama manusia yang paling baik?" Nabi jawab, "Abdullah." Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Dia hanya hamba. Sebagaimana hamba ada tuan atau majikan. Sifat hamba senantiasa patuh kepada majikannya. Itu majikan yang hanya menjadi penyebab dia dapat makan, dapat minum, dapat pakaian. Bagaimana dengan pemberi pakaian, makanan dan tempat yang sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekiranya Pak Ustaz, sifat takabur itu ada pada manusia, kira-kira apa yang akan muncul dari manusia takabur tersebut? Di sini Ustaz sebut 5 sifat yang akan muncul pada diri orang yang sombong. Pertama, dia akan enggan beriman kepada Allah dan enggan beramal saleh. Dia enggan
beriman dan beramal saleh. Kita boleh lihat dalilnya pada surat An-Nisa ayat 173. Allah berfirman, Ustaz bacakan terjemahannya saja. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperolehi bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Ada perkataan wastakbaru, orang yang menyombongkan diri, istikbar. Yang kedua, akan muncul dari manusia yang sombong. Dia akan mendustakan ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap hukum hakam Allah. Sebagaimana takaburnya iblis ketika disuruh agar sujud pada Adam. Aba wastakbara. Dia tidak mau patuh. Itu sebabnya jika sifat tersebut ada pada manusia, dia akan jadi dan dia akan memiliki sifat iblis. Tidak mau patuh. Suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah tidak dijauhi. Sikap yang ketiga yang akan muncul dari orang yang sombong, dia suka melakukan dosa, maksiat. Sifat keempat yang akan muncul dari orang yang sombong, dia enggan beriman pada hari akhirat. Dia enggan beriman pada hari akhirat. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Ustaz selalu sebut, iman kepada hari akhirat adalah termasuk salah satu rukun iman yang penting setelah iman kita kepada Allah. Ustaz ulang, iman kepada hari akhirat, iman akan adanya hari akhirat, di mana pada hari akhirat setiap manusia akan diadili oleh Allah di dalam mahkamah ilahi. Hakimnya Allah dan saksi adalah Rasulullah. Jika seseorang itu beriman, dia akan jadi orang yang baik. Sebab apa saja yang dia buat di atas muka bumi, kelak pada hari akhirat, Allah akan tanya. Allah minta pertanggungjawabannya. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat disebut oleh Allah senantiasa bergandingan. Sama ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Itu sebabnya para ulama tafsir khasnya Imam Al-Qurtubi, bila dua rukun iman ini mantap pada diri seseorang, iman pada Allah, iman pada hari akhirat, biasanya dia akan jadi orang yang baik. Apa sebab? Imannya kepada Allah membuat dia yakin dia datang dari Allah, dia dibuat oleh Allah, dia dicipta oleh Allah, dan Allah tahu segala-galanya apa yang dia buat. Dan iman pada hari akhirat membuat dia tahu, yakin kemana dia akan kembali. Itu sebabnya bila ada orang yang meninggal dunia, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dan kepada Allah kita semua akan balik. Oleh sebab itu, orang yang memahami akan hakikat itu, dia tidak akan sombong. Apalagi semakin tua,
semakin dekat dengan kematian, membuat dia akan semakin taat kepada Allah, supaya dia dapat husnul khatimah. Dan yang terakhir, yang kelima, sifat yang akan muncul dari orang yang sombong. Dia tidak suka berdoa kepada Allah. Hadirin dan hadirat, bila berdoa, maknanya orang tersebut memohon, meminta pertolongan daripada Allah. Minta tambah harta, minta kesihatan, minta hidup yang selesa, ketenangan jiwa, minta. Bila minta, itu bermakna kita ingin menyatakan akan kekurangan dan kelemahan kita. Itu sebab kita berdoa. Itu sebab kita minta. Itu sebabnya, bila orang yang tidak suka minta kepada Allah ya, Ustaz tidak sebut minta kepada manusia lain, bukan. Siapa yang tidak berdoa, tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, itu menunjukkan dia orang yang sombong. Kononnya, dia boleh buat sesuka hati, karena dia mampu segala-galanya. Allah kata, itu adalah sifat orang yang sombong. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaanmu." Lalu apa kata Allah pada sambungan ayat? Surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 60. Lalu apa kata Allah? "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada menyembahku, orang-orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, akan aku lempar dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat, pada bahagian yang terakhir, seperti biasa, apa kesan positif? Apa impak atau kesan positif bila seseorang itu betul-betul memahami nama Allah Al-Mutakabbir? Senang saja. Dia akan jadi insan yang tawadhu', rendah diri. Maksudnya rendah hati. Dia tidak akan sombong. Karena kesombongan itu adalah nama dan sifat hanya milik Allah. Tawadhu'. Yang kedua, dia akan senantiasa ikhlas kepada Allah dalam setiap amalannya. Dan dia tidak akan berbuat syirik. Apa maksudnya dia tidak akan berbuat syirik? Karena dia tahu sifat takabur itu hanya milik Allah. Kalau dia sombong, bermakna dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya. Itu maknanya syirik. Syirik maknanya menyekutukan. Allah ada sifat sombong, aku juga ada sifat sombong. Itu maknanya syirik. Lawan syirik pula ikhlas. Dan ikhlas dengan makna lain, tauhid. Tauhid pula dengan makna satu-satunya zat yang memiliki sifat sombong hanya Allah sahaja. Itu maknanya tauhid. Itu maknanya ikhlas. Dan yang terakhir, dia akan senantiasa membersihkan dirinya daripada sifat rububiyah.
Dia tidak ingin memakai pakaian rububiyah. Sebab itu hanya pakaian milik Allah. Tapi dia akan senantiasa tawaduk. Karena dia senantiasa memakai pakaian ubudiyah, pakaian kehambaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurang 50 minit. Dan sila share video ini kepada saudara mara, kawan-kawan, rakan-rakan dalam grup, supaya mereka juga dapat manfaat daripada penerangan topik pada pagi ini.